tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Tri, apa Ibu ada waktu nggak ya untuk ngobrol dengan saya? Kebetulan Bu Eka hari ini anak-anak jadwalnya olahraga ya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Gimana? Kalau Putri ada waktu, saya mau curhat. Kebetulan anak-anak juga waktunya pendidikan agama Islam nih Bu, tapi membutuhkan waktu yang agak lama. Gimana ya Bu? Tidak apa-apa Bu, monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya santai saja ya Bu, sambil minum kopi mungkin, supaya nyaman curhatnya. Iya benar Bu, ide bagus. Biar kita agak rileks ya. Iya, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Coba Ibu ceritakan yang Ibu rasakan sekarang. Saya bingung Bu, minggu depan kan anak-anak kita sudah penilaian akhir semester, tengah semester ya Bu ya, di tahun ajaran ini. Ya, Begini betul. Putri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dan menerima pelajaran dari saya Bu. Selain itu jumlah murid yang mengerjakan tugas itu separuhnya Bu, 5% dari jumlah murid saya. Oh iya. Lalu bagaimana menurut Bu Eka? Saya tuh agak khawatir Bu, kalau anak-anak ketinggalan pelajaran dan ternyata kurang paham tentang pelajaran yang saya ajarkan dan akhirnya nanti mereka tidak bisa mengerjakan penilaian tengah semester. Oh, jadi menurut Bu Eka, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan itu, mmm, saya berharap Putri seperti ini nih, permasalahannya itu bisa teratasi dan anak-anak semangat belajar lagi. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bu Eka hadapi. Nah, menurut Bu Eka, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Eka kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajarannya sepertinya membosankan ya Bu, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat aktif, berbicara pada pembelajaran saya. Yang ketiga yang saya perhatikan, pembelajaran saya tidak menuntun murid dan tidak berpihak pada murid, tidak membuat murid itu berpikir, kreatif, kritis ya Bu, membuat anak-anak jadinya pasif. Oh iya begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias, lebih bersemangat, dan berperan aktif dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan sesuai perkembangan zaman, hingga mereka akan lebih senang mendapatkan pembelajaran dari saya Bu. Wah, itu dia. Saya sependapat dengan Bu Eka. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa asik dan tidak bosan belajar bersama Ibu? Menurut saya pembelajaran itu kita harus berpusat pada murid ya. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran sehingga mampu mengungkapkan pendapat, berpikir kritis dan inovatif sesuai dengan filosofi pelajar Pancasila, kurikulum yang sedang kita jalani yaitu kurikulum Merdeka Belajar yang kita hadapi saat ini, Bu. Di samping itu diselingi dengan ice breaking, itu akan menyegarkan sepertinya untuk pembelajaran yang sudah mulai membosankan. Agar fokus atau
agar lebih fokus. Atau kita juga bisa menyelipkan adanya permainan, Bu. Pembelajarannya lebih menarik karena murid lebih senang bermain sambil belajar. Itu kan untuk tipe anak SD ya, Bu, ya? Baik Bu Eka, belajar sambil bermain. Contohnya seperti apa ya Bu Eka ya? Seperti bermain puzzle, Bu, pembelajaran IPA menempelkan bagian-bagian bunga dan bermain peran dalam pembelajaran PKN untuk menerapkan pengamalan Pancasila atau juga kita latihan speaking English, Bu. Kita langsung apa ya berdialog dengan anak-anak menggunakan bahasa Inggris walaupun yang sangat simpel. Itu kayaknya lebih menarik deh, Bu. Oh iya. Lalu Bu, mengenai tugas ya yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah apa ya penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Seperti yang tadi Bu Eka ceritakan itu. Mengapa? Ya, mungkin kalau saya jadi siswa juga kalau dikasih, tugas yang terlalu banyak tanpa Jawab ya? memikirkan mereka sudah paham apa belumnya, tugasnya berisi banyak pertanyaan. Belajarnya beragam dan ya, itu membosankan. Iya. Dalam memberikan pembelajaran, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya yang sering dipakai itu buku teks, yaitu buku tematik dan ada lagi buku dari perpustakaan, Bu. Oh iya, bagus Bu. Tapi adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu gunakan? Saya pikir sih banyak ya, Bu, sumber belajar yang seperti kita bisa buat PPT dari Canva yang lebih menarik, yang saya tampilkan di kelas, ataupun saya cari searching video pembelajaran dari YouTube, artikel blog, ataupun tulisan ilmiah di internet yang bisa mereka akses. Nah, betul sekali Bu Eka. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam mengumpulkan tugas dan juga dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya berencana membuat pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube yang sudah saya download atau saya membuat sendiri video pembelajaran dari Canva yang saya modifikasi dan mungkin yang mereka suka itu salah satunya adalah TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya Bu, yang penting nyampai materinya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat bakat murid. Istilahnya saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang sedang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan drama, lagu, puisi, pantun atau laporan digital lainnya. Sepertinya bagus sekali rencana Ibu ya, mudah-mudahan berhasil. Bu Eka, apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkanlah sumber belajar pada murid-murid saya biar mereka lebih merdeka, Bu. Wah, bagus sekali Bu Eka. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih ya Bu Tri atas waktunya untuk sharing-nya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Iya Bu Eka memang hebat ya. Bu Eka pasti bisa. Semangat ya Bu ya. Iya Bu akan selalu semangat. Alhamdulillah dengan adanya coach ini saya sekarang merasa lebih lega loh Bu. Terima kasih ya Bu Tri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
sekarang saya Bu ya. Iya, bisa dimulai ya Putri. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Eh, Putri, ya. kelihatannya Putri ini ada hal yang ingin saya bicarakan loh dengan Putri. Boleh nggak saya ngobrol-ngobrol sedikit? Oh, Sebentar. apa gerangan itu Bu Eka? Sepertinya penting. Gini loh Putri, kita kan sudah berteman lama ya Bu ya. Kita kan sudah saling kenal. Dilihatnya Putri akhir-akhir ini seperti kurang semangat. Biasanya kalau Putri itu paling semangat loh ikut pelatihan-pelatihan. Kalau boleh tahu kenapa ya? Padahal kan Putri punya semangat tinggi yang luar biasa. Bukankah teman-teman Putri juga sekarang rajin? Nah, mungkin seperti itu Bu. Begini Bu Eka, bukannya saya malas, tapi banyak sekali ya akhir-akhir ini pekerjaan di rumah Bu. Jadi saya kurang bisa memanajemen waktu seperti itu. Benar, Putri, posisi kita memang selain jadi guru, kita juga adalah seorang ibu rumah tangga ya. Kalau soal pekerjaan rumah, kalau kita pikir-pikir nggak akan ada habisnya ya Bu ya, pekerjaan ibu rumah tangga. Tapi kayaknya Putri bisa loh. Begini Bu Eka, saya tuh malas mengikuti pelatihan online begitu karena saya tidak ahli di dalamnya Bu. Sebentar-bentar lain materi, besok lain lagi. Saya itu mau fokus di satu hal saja Bu Eka. Oh begitu. Tapi sebenarnya Putri itu bisa melakukan itu semua loh Bu. Bisa melakukan apa ya, kegiatan yang beragam Bu, bukan hanya satu saja. Apa iya ya Bu ya? Tapi bagaimana saya bisa membagi waktu dan membangun semangat lagi ya Bu ya? Putri, coba yuk kita ingat kembali. Kan perkembangan teknologi di luar sana sudah sangat pesat ya, Bu. Tapi setiap detik perkembangan tersebut selalu berubah, mengupgrade diri, tentulah kita akan sangat ketinggalan, Bu. Jadi Ibu harus mengikuti perkembangan tersebut. Meskipun Putri merasa tidak ahli nih. Yang penting Putri tahu perkembangan yang ada sambil kita tetap fokus pada ilmu keterampilan yang kita sukai. Apa ya Bu Eka? Sepertinya memang saya harus bersemangat sebagai seorang guru, harus selalu kreatif, inovatif. Kalau saya tidak bergerak mengikuti pelatihan yang mengasah kemampuan saya, tentu saya akan ketinggalan dan untuk pengaturan waktu yang penting, saya juga sudah ya ada niat untuk memanajemen waktu, Bu. Iya, betul sekali Putri. Nah, sekarang Putri sudah mulai bisa menemukan nih, ternyata Putri itu bisa. Rencana Putri sendiri apa sih yang akan dilanjutkan selanjutnya? Ya, yang pertama saya akan memanajemen waktu saya dengan baik lagi dan akan bersemangat untuk mengikuti pelatihan, Bu, yang memang sangat membangun diri saya sebagai guru dan untuk peserta didik. Nah, setelah Ibu percaya nih, Ibu bisa, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu rencanakan saat ini? Saya akan langsung mengimplementasikannya. Seperti itu, Bu Eka. Wah, bagus sekali Putri. Saya sangat mendukung loh. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu. Ya, terima kasih pencerahannya Bu Eka ya. Insya Allah mulai sekarang saya tidak akan santai-santai lagi dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur
waktu agar bisa mengikuti banyak hal. Saya akan lebih aktif mencari pelatihan yang saya senangi, akan belajar otodidak juga, kemudian bisa melalui YouTube juga, dan sarana lain terhadap hal yang ingin saya dalami. Ya, bagus ya Putri. Ya, kita mudah-mudahan kita menjadi guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang selalu menuntut anak, selalu mengikuti perkembangan zaman saat ini ya, Bu. Iya Bu Amin. Eka, terima kasih ya Bu Eka, sudah mau mendengarkan sharing saya, cerita saya. Iya, Bu, sama-sama. Mungkin cukup ya, Bu, ya. Nanti lain waktu kita, bicara tentang hal-hal yang lain lagi. Iya Bu, terima kasih. Masih ya waktunya, Bu? Tadi mulai berapa ya? Iya, tadi lupa. Oke, coba. Pas saya tadi belas 22. Mikrofon Bu. Iya, tadi 16.22 ya? Kurang Sepertinya 10 ya. menit dah. Yang kedua terlalu pendek apa ya? Iya, soalnya permasalahannya nggak terlalu ini ya, mungkin menyemangati seorang guru. Kelompok 1 sampun Pak Mutakin. Nanti